Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Bali dan hubungan Kerajaan Bali dengan Kerajaan Majapahit. Sebelum kami membahas lebih jauh lagi tentang Kerajaan Bali, izinkan kami untuk mengawalinya dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kerajaan Bali. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Kadek Puspitasari, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Made Revalina Dulaksmi, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Putu Tambahan Dewi Brilianti Arita, nomor absen 28. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Aditya Masa Pratama, nomor absen 29. Saya atas nama Sarah Burns, absen 31. Oh ya semuanya, aku mau nanya nih ke kalian, apa sih yang terlintas di kepala kalian ketika mendengarkan kata Bali? Apa ya? Ada yang tahu? Adat istiadatnya mungkin. Bali itu terkenal dengan pariwisatanya di seluruh mancanegara. Bali sangat terkenal dengan seni tari dan musiknya loh. Pastinya keindahan alamnya dong. Bener banget nih semuanya jawabannya. Ada yang beranggapan bahwa pariwisata budaya Bali itu sangat terkenal bahkan hingga ke mancanegara. Ada juga yang menganggap seninya, budaya, bahkan tariannya yang menjadi salah satu keunikan atau ciri khas Bali. Nah, ada juga yang menganggap bahwa keindahan alamnya yang begitu menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Dan kalau kita pikir-pikir juga makanannya ya atau kuliner yang ada di Bali itu menjadi salah satu minat untuk para wisatawan datang ke Bali. Nah, namun pernahkah nggak kita bertanya-tanya bagaimana sih sejarah Kerajaan Bali ini? Atau bagaimana proses terbentuknya Bali ini hingga menjadi sebuah pulau yang sangat diminati oleh para wisatawan bahkan turis dari mancanegara. Pas banget kalian nonton video ini, jadi di sini kami akan membahas sejarah Kerajaan Bali. Untuk itu kalian harus tetap menyaksikan video ini sampai selesai agar materi yang kami sampaikan dapat kalian pahami dengan lebih mudah. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Bali. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Bali. Poin yang kedua adalah Raja dan Ratu Kerajaan Bali. Poin ketiga masa kerajaan dan keruntuhan Kerajaan Bali. Poin keempat peninggalan Kerajaan Bali. Poin kelima kehidupan Kerajaan Bali. Dan yang terakhir adalah hubungan Kerajaan Bali dengan Majapahit. Yang pertama sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu, agama yang berkembang adalah agama Buddha. Selang beberapa tahun kemudian, agama Hindu mulai masuk dan banyak dianut warganya. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bedulu Gianyar. Letak dari Kerajaan Bali ini dekat dengan Pulau Jawa bagian timur. Keduanya memiliki kedekatan dalam hubungan kebudayaan termasuk ikatan dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Menurut beberapa prasasti yang ditemukan, kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang paling tersohor di Kerajaan Bali adalah Darmo Dayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan dengan permaisurinya yang bernama Mahendrata atau Gunapriyan Darmatani hingga tahun 1001. Sang permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang berlokasi di desa Berusan atau di sebelah tenggara wilayah Bedulu. Arcanya yang merupakan perwujudan dari Dewi Durga ditemukan di daerah Putri Gianyar. Sang Raja Dharmadayana Warmadewa tetap memimpin kerajaan hingga tahun 1011 Masehi.
Ia wafat serta diistirahatkan dalam sebuah candi di Banuka, akan tetapi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Pernikahan Darmadayana dan Mahendrata melahirkan putra bernama Airlangga, yang kemudian hari menikah dengan seorang putri Dharma Wangsa dan menjadi raja di Pulau Jawa. Putra lainnya yang bernama Marakata. Pasca wafat, sang ayah tahta kerajaan diwariskan kepada seorang pangeran bernama Marakata yang bergelar Darmodayana Wangsa Wardana. Marakata Panjakastana. Kepemimpinan sangat dihormati dan dicintai karena perhatiannya yang sangat besar kepada rakyat. Karena kemuliaannya, bahkan ia dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Ia juga membangun sebuah tempat pertapaan prasada di Gunung Kawi yang lokasinya berdekatan dengan Istana Tampak Siring. Bangunan tersebut memiliki ciri khas yang unik berupa pahatan menyerupai candi. Pada bagian dasarnya terdapat dua pertapaan hingga saat ini bangunan pertapaan tersebut masih terawat dan dilestarikan dengan baik dan juga menjadi salah satu objek wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan Bali. Nah, untuk poin yang kedua itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Raja Ratu Kerajaan Bali. Wangsa Warmadewa. Yang pertama adalah Sri Kesari Warmadewa yang memimpin dari 913 sampai 914 Masehi. Yang kedua adalah Sri Ugrasena yang memimpin dari 915 sampai 942 Masehi. Yang ketiga adalah Sang Ratu Sri Haji Tabanendra Warmadewa yang memimpin dari 955 sampai 967 Masehi. Yang keempat adalah Indrajaya Singha Warmadewa, Chandrabhaya Singha Warmadewa yang memimpin dari 956 sampai 974 Masehi. Yang kelima adalah Janasadu Warmadewa yang memimpin dari 975 sampai 983 Masehi. Yang keenam adalah Sri Wijaya Mahadewi yang memimpin dari 983 sampai 989 Masehi. Geser. Wih. Wangsa Jaya. Yang pertama adalah Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti yang memimpin dari 1133 sampai 1150 Masehi. Yang kedua adalah Paduka Sri Maharaja Sri Raga Jaya yang memimpin dari 1155 Masehi. Yang ketiga adalah Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Pangus Arka Jacina yang memimpin dari 1178 sampai 1181 Masehi. Yang keempat adalah Paduka Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjaya Ketana dan Paduka Sri Maharaja Haji Eka Jaya Lencana yang memimpin dari 1200 Masehi. Yang kelima adalah Betara Parameswara Sri Wirama Adi Dewa Lancana yang memimpin dari 1160 sampai 1260 sampai 1286 Masehi. Artikel ketiga adalah akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Bali. Pada masa pemerintahan Darmodayana, Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Bali mengalami puncak kejayaan dengan situs pemerintahannya yang lebih jelas dari sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Darmodayana, kekuatan kerajaan juga atas perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendrata, putri dari seorang raja Makuta Wangsawadharma yang berasal dari Jawa Timur. Hal tersebut pada akhirnya semakin memperkokoh kekuatan kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selanjutnya ada masa keruntuhan Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada awalnya, Pati Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk berunding mengenai hal wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh karena itu, Patih Kebo Iwo dikirim menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun, sesampainya di sana, Kebo Iwo dibunuh tanpa pengetahuan Kerajaan Bali. Lalu Kerajaan Majapahit mengutus Pati Gajah Mada untuk ide pura mengajak berunding bersama. Namun naas, Kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Waktra sehingga Kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang poin keempat, yaitu peninggalan Kerajaan Bali. Yang pertama ada Prasasti Belanjong. Prasasti Belanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkau dan Pasar Selatan. Yang kedua ada Prasasti Penglapuan. Prasasti Penglapuan adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. Yang ketiga ada Prasasti Anak Bungsu. Prasasti Anak Bungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Bungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Yang keempat ada Pura Agong Besakih. Pura Agong Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya ada di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Yang kelima ada Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Bungsu yang letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. Yang keenam ada Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada tahun 1925 di Gianyar. Salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Lingga Yoni. Yang ketujuh yaitu Candi Wasan. Jejak peninggalan kerajaan Bali berikutnya yaitu Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukan sejumlah arca. Salah satunya adalah arca Ganesha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kehidupan Kerajaan Bali. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonominya. Untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya, raja-raja Kerajaan Bali memusatkan perhatiannya pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber informasi berupa prasasti-prasasti, diketahui bahwa rakyatnya hidup dengan mengolah sawah, sawah kering, ladang, kebun, dan membuka ladang. Sistem pertanian subak yang dikenal sekarang sudah berkembang masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perburuan. Sementara, golongan lainnya mengerjakan kerajinan seperti perhiasan emas dan perak, serta alat-alat rumah tangga dan senjata.
kehidupan politiknya. Berita tertua mengenai Bali bersumber dari Bali sendiri, yakni berupa beberapa buah cap kecil dari tanah liat yang berukuran 2,5 cm yang ditemukan di Pejang, Bali. Cap-cap itu dibuat pada abad ke-8 Masehi. Adapun prasasti tertua di Bali berangka tahun 882 Masehi, memberitakan perintah membuat pertapaan dan pasanggrahan di Bukit Kintamani. Di dalam prasasti tersebut tidak ditulis nama raja yang memerintah pada masa itu. Demikian juga prasasti yang berangkat tahun 1911 yang isinya memberikan izin kepada penduduk desa Turunan untuk membangun tempat suci bagi pemujaan Batara Datonta. Kehidupan sosial Kerajaan Bali. Struktur masyarakat pada masa Kerajaan Bali didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Golongan masyarakat dibagi 2, yaitu catur warna, 4 kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut Jaba. Pembagian hak waris. Anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Kesenian dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Agama dan kepercayaan masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetap dari kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai kehidupan kerajaan. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya seperti perkawinan, kematian, warisan, budak, peternakan, dan perpindahan penduduk. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk poin yang ke-6 akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hubungan Kerajaan Bali dan Majapahit. Karena kedekatan hubungan budaya yang erat dengan Pulau Jawa, karena kedekatan dan hubungan budaya yang erat dengan Pulau Jawa yang berdekatan selama periode Hindu-Buddha di Indonesia, sejarah Kerajaan Bali sering terjalin dan sangat dipengaruhi oleh kerajaan di Jawa, dari Kerajaan Medang pada abad ke-9 sampai ke Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 15. Budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Pulau Bali dipengaruhi oleh Jawa. Pengaruh dan kehadiran orang Jawa semakin kuat dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Karena sama-sama berasal dari pengaruh budaya Hindu-Buddha, dulu ketika Kerajaan Majapahit berhasil menguasai Bali, pada masa pemerintahan Sri Artasura, Bumi Banten, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi wilayah ditaklukkan Kerajaan Majapahit. Terbentuklah golongan masyarakat baru di Bali yang disebut dengan Wong Majapahit. Lalu ada juga saat masa pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa. Hubungan Kerajaan Bali dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur berjalan baik. Pada masa inilah penulisan prasasti menggunakan huruf dan bahasa Jawa kuno. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.